Amin. Nah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun pelajaran hari ini atau materi hari ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa belajar dulu. Hari ini saya ingin mengingatkan anak-anak kembali tentang pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Belajar apa minggu lalu? Jadi hari ini anak-anakku akan belajar materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kompetensi dasarnya hari ini yaitu memahami makna kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan terhadap materi, peserta didik dapat mengenal atau mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama rasul-rasulnya. Yang ketiga, melalui pengamatan media pembelajaran, peserta didik mampu mengenal makna diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melalui pengamatan media pembelajaran, peserta didik dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kegiatan atau langkah-langkah kegiatan hari ini yaitu dalam bentuk diskusi ya, bertanya, mengkomunikasikan, mencari kesimpulan dari hasil pembelajaran. Nah, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari keempat kitab ini semuanya membawa ajaran terpuji. Semuanya bisa dijadikan sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk melengkapi materi kita hari ini, Ibu Guru akan menampilkan materi pembelajaran melalui PowerPoint. Anak-anakku bisa menyimak dan mengamati materi yang ada di atas. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Yang artinya, siapa yang bisa baca artinya? Silakan dibaca, Nak. Baca di atas. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu dalam yang sesat sangat jauh. Iya.
kita masuk di kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi ya, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat menjadi peringatan bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat berisi 10 perintah sebagai berikut. Mari kita sama-sama baca. Yang pertama, hormat dan mencintai Allah yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, Sucikan Tuhan. yang keempat, jangan membunuh, jangan berbuat zina, jangan mendekati atau ingin berbuat zina, jangan mencuri, Jangan berdusta, jangan mengambil hak jangan milik berdusta, orang lain. dan jangan mengambil hak orang lain. Dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berisi 150 nyanyian yang beliau senandungkan sebagai ungkapan semua hal yang pernah dialami semasa hidupnya. Kemudian kita masuk ke kitab Injil. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Contoh surah Al-Maidah ayat 46 yang menjelaskan bahwa kitab Injil menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ajaran kitab Injil berlaku bagi kaum Bani Israel setelah Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu. Injil artinya kabar baik dan memiliki isi pokok sebagai berikut. Ada 4. Pertama, perintah kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang keempat, kebenaran terhadap kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya. Kemudian ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kemudian kita sudah masuk di kitab suci Al-Quran, kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa diturunkannya disebut dengan Nuzul Quran, terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira di Mekah. Kemudian Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi menyempurnakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab diturunkannya sebelumnya. Jadi Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yang pertama tauhid, yaitu tentang keimanan. Yang kedua fikih, yaitu tentang tata cara bersuci dan kesempurnaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga muamalah, yaitu tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian akhlak, yaitu tentang budi pekerti. Sejarah, yaitu tentang penjelasan kisah umat-umat terdahulu. Kemudian ibadah, yaitu tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hukum, yaitu tentang penjelasan pemutusan suatu perkara. Ya, Masal. Bu, saya mau bertanya kepada siapa kitab Zabur diturunkan? Kepada siapa kitab Zabur diturunkan? Mungkin ada teman-temannya yang bisa menjawab. Kepada siapa kitab Zabur diturunkan? Ya, bisa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Iya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Tinggalkan selanjutnya, ibu guru akan membagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi saya bagi ya sekarang kelompoknya. Kelompok 1 dipimpin Hairnisa, kelompok 2 dipimpin
dipimpin oleh Nur Abita. Tugas kalian adalah diskusikan dengan temanmu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa diturunkan kitab-kitab itu. Kemudian sebentar ibu guru meminta kepada kalian untuk menyimpulkan hasil diskusimu dan disampaikan di depan teman-temanmu. Oke. Apa isi pokok kitab suci Al-Quran? Ya. Silakan, apa isi pokok kitab suci Al-Quran? Silakan, Nak. Tauhid yaitu tentang keimanan, fikih yaitu tentang tata cara bersuci dan kesempurnaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah yaitu tentang hal-hal yang berhubung dengan sesama manusia. Akhlak yaitu tentang budi pekerti. Sejarah yaitu tentang penjelasan kisah umat terlebih dahulu. Ibadah yaitu tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah ya? Nah. Oke, kalau sudah, silakan dikumpul. Oke. Hari ini saya akan memberikan penguatan atau kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini tentang materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama diturunkan adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan keempat yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketiga 4 kitab ini semuanya membawa ajaran terbaik dan semuanya membawa ajaran terpuji yang bisa dipedomani sebagai pedoman kita dalam menjalankan hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dari keempat kitab itu, Al-Quran sebagai penyempurna dari segala kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan kembali ke materi selanjutnya, yaitu kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Jadi sebelum kita pulang, berarti semua bukunya nak, dan kita baca doa pulang. Doa pulang dipimpin oleh temannya Andika. Silakan Andika baca doa pulang nak. Sebelum kita pulang, kita baca doa.